Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rachel Ministry, channel yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara. Dan Tuhan melihat keadaan kehidupan kita semuanya. Walaupun mata jasmani kita tidak bisa melihat, tapi keyakinan iman kita, Tuhan akan menolongnya. Mari kita berdoa. Kembali Bapa di surga yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan menjadi dambaan iman kami. Supaya di saat kami dengar firman Allah, kami disegarkan, dikuatkan, diyakinkan iman kami. Apapun yang kami hadapi hidup ini, bagi Tuhan itu kecil. Kami percaya firman mengubahkan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, diberkati umat-Mu dimanapun berada. Dan diberkati pula hamba-Mu yang menyampaikannya. Segala roh yang bukan dari Tuhan menghambat kehadiran Tuhan dalam menghalangi berita firman, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Penuhi Tuhan umat-Mu dengan segala kuasa dan kemuliaan dan hadirat-Mu. Kami pulang tidak sama seperti kami ada. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu dimanapun kau berada, Tuhan walaupun mata jasmani kita tidak melihat, ada firman Allah mengatakan berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Di dalam kitab Yohanes pasal 20, ucapan Yesus sendiri. Nah hari ini mungkin Bapak Ibu banyak hafal ya, tentang pepatah kata. Dan satu di antaranya hari ini saya bawakan. Dia mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Sekali lagi, nila setitik merusak susu sebelanga. Nah ini pepatah yang udah lama mungkin kita dah apa. Ya artinya kita menikmati sesaat saja keindahannya, keenakannya, tapi akhirnya hancurlah masa depan kita ini. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Roma pasal 5 ayat 15. Mengatakan demikian, kalimat bagian akhir boleh katakan. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sekali lagi saya bacakan, sebab jika karena pelanggaran satu orang atau seseorang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Aduh, firman Tuhan ini rasanya kayak nggak enak gitu ya. Memberi peringatan kepada Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya. Jadi kalau kita melihat ungkapan itu, satu pertanyaan, jadi mungkinkah dosa dan maut itu selalu ngintip manusia setiap saat? Kalau melihat ayat ini, dosa dan maut ngintip. Kalau bahasa Jawa apa namanya lupa. Ngintip, nginjen. Nginjen. Karena kita ini harus hati-hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kau berada. Hati-hati dengan hidup sekarang ini. Dalam Alkitab tuh banyak contoh keluarga yang mengalami kehancuran secara fatal. Hanya gara-gara tindakan dari seseorang
dalam pelanggaran. Seperti contohnya saja, Adan dan Hawa. Itu Bapak Ibu udah pasti udah kenal, udah apa itu jatuhnya. Itu Kejadian pasal 3. Nah, gara-gara Adan dan Hawa itu makan buah larangan, dampaknya sampai sekarang dialami oleh manusia. Bahkan kita pun mengalami dimanapun kita ada. Gara-gara tindakan Adan dan Hawa, hanya makan buah saja. Karena buah kelihatan baik, kelihatan manis, segar. Akhirnya dia langgar, diambil dan dimakan. Jatuh dalam dosa. Akibatnya kita semua kena getahnya. Penderitaan. Yang kedua, Daud dan Batseba. Dalam 2 Samuel pasal 11 sampai 12. Kalau kita baca di sana bagaimana akibat perzinahan Daud dan Batseba, maka dampaknya parah. Keturunan Daud akan mati kena pedangnya sendiri. Keturunannya, entah sampai keturunannya berapa. Kalau Tuhan bilang stop. Tapi selama itu belum terlaksana, itu akan terjadi keluarga Daud, keturunannya. Yang ketiga, keturunan Akan, keluarga Akan, yaitu pembantunya pada Nabi. Dalam Yosua pasal 7. Akibat daripada Akan mencuri barang-barang yang indah, kemudian sembunyikan di rumahnya. Waktu menyerang kota Yeriko, akhirnya kota Ai yang kecil saja nggak bisa dikalahkan. Sedang Yeriko tuh kuat dikalahkan, tapi Ai nggak bisa. Kenapa? Nah, ini kan rahasianya. Kenakalannya akan mencuri. Nah, akibatnya dikatakan dia, keluarganya, istri, anak, cucu, mantu, besan, harta benda, kekayaan, peternakannya, semua dikumpulkan di hadapan bangsa Israel dan para nabi, dan mereka dihukum, dibakar, mati semuanya. Gara-gara karena Akan seorang diri yang melanggar. Yang terakhir, misalnya contoh lagi, keluarga Imam Eli. 1 Samuel 2 sampai 4. Imam Eli, kemudian mantunya, kedua anaknya, semua terbunuh dan sekejap. Kenapa? Karena anaknya itu durhaka. Anaknya itu kehidupannya dursila, mempermalukan. Orang tuanya, Om Eli, udah nasihati bolak-balik, tapi nggak mempan. Nah, akhirnya kejadian seperti itu. Habis semuanya. Ini hanya contoh ya, kebenarannya dalam Alkitab. Sedangkan dalam hidup kita sehari-hari pun, kita bisa melihat, mendengar. Seperti pepatah tadi mengatakan, gara-gara nila setitik merusak susu belanga. Nikmatnya sesaat, tapi dampaknya penderitaan seumur hidup. Nah, kita perhatikan hari ke hari. Dalam berita-berita media, entah itu koran, entah itu TV, entah itu radio. Banyak rumah hancur, rumah tangga hancur. Pangkat kedudukan dicopot, maaf kata. Bahkan anak-anaknya pun kadangkala dibully,
teman-temannya gara-gara apa? Ulah orang tuanya yang jahat. Satu orang berbuat pelanggaran, semuanya mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi. Kalau kita sudah bertobat, hidup kita milik Tuhan. Tubuh, jiwa, roh bukan milik Bapak Ibu Saudara atau saya. Milik Tuhan. Kita jaga tubuh, jiwa, roh ini. Kehidupan kita jaga. Dengan cara apa? Dekat dengan Tuhan. Itu sangat penting. Lewat ibadah dengan setia, lewat doa dengan setia, lewat pendidikan agama, bahkan kalau terpanggil pelayanan yang setia, jujur, takut, tulus, kehidupannya berkenan baik pada sesama, terlebih kepada Tuhan. Karakter seperti inilah akan membahagiakan kita. Awas, nasihat yang paling pedas. Awas, doa dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu selalu mengintip kita. Dan selalu di hadapan pintu. Salah dikit aja melanggar dosa, habislah kehidupan kita. Tapi firman Allah hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Nasihat bagi kita semua. Petua dan juga berkat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berhenti tapi firman tetap kekal. Tolong kami Tuhan, bangunkan iman kami. Supaya kami hidup dekat dengan Tuhan. Supaya dosa dan maut, kematian kekal tidak menjadi bagian kehidupan kami. Tapi dimanapun umat-Mu dan kami ada, bungkus dengan kuasa-Mu. Supaya kami menjadi garam terang, berkat, contoh teladan yang positif bagi keluarga, masyarakat, bagi dirinya sendiri maupun bagi saudara seiman. Dan terlebih bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih buat firman yang hidup. Berkati umat-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.